Selamat pagi. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas tentang tata surya, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bumi dan pergerakannya. Baik, sebelum kita memulai belajar kita, kepada ketua kelas dimohonkan untuk ke depan memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bapak akan mengecek kehadiran siswa kelas 7A hari ini. Afrizal, ada. Ahmad Fajar, Tommy Adam Saputra, dan Yasmin Lutfia Aljana. Baik, satu orang tanpa keterangan, selebihnya masuk semua ya. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini. Sebelum kita belajar, seperti biasa Bapak akan mengecek kebersihan kelas kalian, dan di sana terlihat bersih ya. Semoga dengan kebersihan ini membuat kita nyaman dalam belajar, dan pada akhirnya tujuan belajar kita akan tercapai dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tata surya, di mana tata surya itu memiliki anggota-anggota yang lengkap ya, dari mulai matahari, kemudian planet, ada 8 kan? Masih ingat? Apa yang pertama? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Turnus, Uranus, Neptunus. Ya, ada 8 planet yang aktif sebagai anggota tata surya. Kemudian ada yang lainnya, apa? Komet, satelit, asteroid, ya, meteorit, ya. Juga ada yang tertinggal ya, yaitu planet kerdil namanya ya. Planet kerdil itu udah Pluto dan sebagainya, ada yang bentuk yang lainnya ya, itu. Kemudian Bapak ingin memberikan satu pemahaman bahwa planet-planet itu semuanya adalah anggota tata surya ya, dan salah satunya adalah bumi yang kita tempati ini ya, sehingga bumi kita ini merupakan anggota dari tata surya ya, dan hanya bumi yang di dalamnya ada kehidupan ya kan ya. Yang lainnya ada nggak? Ya, tidak ada yang lainnya, dan hanya bumi yang ada kehidupannya. Dan hari ini kita akan membahas bumi dan kehidupannya. Pertama kita akan membahas tentang pergerakan bumi. Kemudian nanti di pertemuan yang keempat kita akan membahas bumi dan bulan ya, karena bulan merupakan satelit dari bumi. Baik, menurut kalian di bumi ini mengapa ada siang dan malam? Ada yang bisa menjelaskan atau membantu Bapak memberikan penjelasan? Karena ada rotasi bumi. Oke, kenapa ada siang dan malam? Karena ada rotasi bumi. Oke, itu jawabannya ya. Bapak belum akan mengatakan benar atau salah, tapi yang jelas itu adalah pendapat kalian. Yang kedua, mengapa ada pergantian musim di bumi? Ada yang bisa menjawab? Mengapa ada perubahan musim di bumi? Apa? Revolusi. Oke, revolusi. Boleh ya. Kita tampung jawabannya. Ada yang menjawab revolusi. Tadi siang dan malam itu kan karena ada rotasi bumi. Kemudian pergantian musim itu revolusi bumi ya. Apa itu rotasi? Apa itu revolusi? Kita akan membahasnya pada pagi hari ini dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan, menyebutkan jenis-jenis pergerakan bumi ya. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan akibat pergerakan bumi dalam tata surya.
dan fenomena alam yang terjadi. Baik, kenapa ini penting? Karena dengan kita mengetahui pergerakan bumi, kita bisa mengetahui fenomena alam yang terjadi di bumi ini. Karena bumi merupakan ciptaan Tuhan, kita mengetahui bahwa bumi sekarang banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi, ya. Zaman Bapak masih seusia kalian, ya seringkali Bapak melihat malam hari itu sangat cerah, ya. Bintang terlihat dengan sangat jelas dan rasi-rasi bintang sangat indah kelihatannya. Ya, tapi sekarang ini sudah agak susah untuk melihat bintang pada malam hari. Bukan hanya ada mendung, tetapi juga memang ada polusi, ya. Polusi dari gas-gas dari bumi, ya, bisa gas-gas yang mungkin tidak bisa terurai dengan baik atau asap dari pembakaran oleh manusia di bumi, sehingga membuat luar angkasa menjadi agak gelap, ya. Ada penutup polusi di sana, sehingga bintang-bintang yang dulu sangat jelas terlihat sekarang tidak lagi terlihat dengan jelas, ya. Tapi kita juga perlu mengetahui, dengan belajar ini kita akan bisa memahami, ya, tentang pergerakan bumi tadi, ya, dampaknya apa terhadap kehidupan manusia, dan pada akhirnya kita semuanya bisa mensyukuri apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tadi di awal kalian telah menjawab penyebab siang dan malam adalah rotasi bumi. Kemudian penyebab perubahan musim adalah revolusi bumi. Apa itu rotasi? Apa itu revolusi bumi? Yang jelas keduanya merupakan pergerakan dari bumi, ya kan? Bapak akan menjelaskan dengan alat peraga bagaimana bumi itu berevolusi. Bapak akan membagi LKPD, ya. Nanti setiap siswa akan mendapatkan satu LKPD dan akan dikerjakan. Perhatikan LKPD masing-masing. Yang pertama adalah tulis nama kalian, kelas dan tanggal hari ini. Baik, Bapak akan memanggil 4 orang ke depan untuk mengadakan simulasi. Yang lainnya boleh mengamati apa yang terjadi dan bisa mengisi LKPD-nya. Baik teman-teman, kita akan adakan simulasi mengenai rotasi bumi. Kita menggunakan alat peraga bumi dan juga senter sebagai mataharinya. Kita akan melihat bagaimana perubahan gerak dari bumi atau matahari. Hidupkan senternya. Oke, ke sana. Diarahkan ke sini. Nah, oke. Ini ya. Terlihat ya, teman-teman? Oke. Bagian yang ini namanya apa? Siang. Belah sini? Malam. Baik. Ketika saya memutar ini ke timur, apa yang terjadi? Percobaan atau peragaan tentang rotasi bumi, di mana matahari akan menyinari bumi, sama seperti tadi, ada siang dan malam. Ketika bumi digerakkan, maka juga akan ada siang dan malam. Ketika bumi digerakkan sebaliknya, juga sama, ada siang dan malam. Tapi dampak apa yang terjadi selain siang dan malam? Itu yang nanti perlu kalian jawab di LKPD, ya. Sekarang saatnya untuk mengisi LKPD masing-masing, atau boleh berdiskusi dengan teman sebelahnya untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Silakan. Sini dampaknya. Tadi kan siang dan malam kan? Ya, ketika globe bumi diputar searah jarum jam, sudah semua ya? Oke, kalau sudah, Bapak akan memanggil 1-2 orang ke depan untuk menjelaskan pendapatnya mengapa matahari itu bergerak dari timur ke barat. Kira-kira apa sih
penyebabnya, ya. Ada yang bisa membantu Bapak ke depan? Silakan. Baik, teman kalian, Friska akan memberikan pendapatnya dari soal pada LKPD, mengapa matahari itu bergerak dari timur ke barat. Menurut kegiatan di atas, mengapa matahari bergerak dari timur ke barat? Karena buminya bergerak dari barat ke timur, Pak. Salah, Pak? Oke, ya kita belum bisa menyalahkan atau membenarkan. Yang punya pendapat berbeda, boleh ke depan. Menurut kegiatan di atas, mengapa matahari bergerak dari timur ke barat? Karena bumi yang bergerak dari timur ke barat. Itu, tadi teman kalian ada dua versi jawaban ya. Perhatikan kedua jawaban benar pada jawaban bumilah yang bergerak, ya. Kemana arah bumi bergerak? Nah, ini yang berbeda. Nah, kalau matahari dari timur ke barat, maka bumi bergerak dari barat ke timur. Jadi lawannya matahari. Kalau matahari dari timur ke barat, seolah-olah tadi, maka bumi lawannya dari barat ke timur. Baik, kita apresiasi teman kalian. Silakan. Bapak akan mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan satu persatu. Untuk semakin memahami tentang bumi dan pergerakannya, fenomena alam yang terjadi, ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya ada di buku IPA kalian. Silakan dibuka halaman 218. Intinya bahwa kalian diminta untuk mengamati perubahan siang dan malam selama 1 minggu saja, ya. Bagaimana waktu matahari, jam berapa terbitnya, jam berapa tenggelamnya. Jadi yang kita simpulkan dari kegiatan belajar hari ini adalah ada dua gerak bumi. Yang pertama adalah gerak rotasi, yang kedua gerak revolusi. Kemudian apa akibat dari gerak rotasi bumi? Perbedaan siang dan malam. Sekarang apa dampak dari revolusi bumi? Apa? Gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan musim. Pada pertemuan kali ini, apa kendala yang kalian hadapi dalam belajar? Tidak ada? Tidak ada. Sudah ada presentasi, sudah ada peragaan, ya cukup jelas, ya. Kemudian pada bagian mana yang kalian sukai? Untuk mensyukuri kegiatan pada pertemuan belajar yang pertama ini, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama-sama kepada Wakil Ketua Kelas untuk ke depan memimpin doa akhir belajar. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita sampai pada penghujung pertemuan belajar kita yang keempat ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bulan sebagai satelit bumi. Silakan nanti dibuka bukunya di rumah atau bisa cari di sumber internet atau yang lainnya, silakan bebas. Nanti pertemuan yang keempat kalian sudah punya modal untuk belajar dengan lebih baik lagi. Demikian yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kita dapat diberikan kesehatan seterusnya, dapat belajar dengan baik dan memiliki hasil yang terbaik pula. Baik? Ya, amin ya. Selamat pagi.